Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaquna shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di kajian rutin kita setiap Kamis menjelang siang jam 10 pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang keluarga dan pengembangan diri. Kemudian kita sampai pada pembahasan bagaimana mengatur prioritas di dalam keluarga, karena termasuk bagian dari pengembangan diri adalah kemampuan untuk memilih mana yang terbaik pada saat kita hanya mampu melakukan satu atau dua pilihan, sedangkan banyak pilihan-pilihan yang ada dan semuanya tampak baik. Dalam perjalanan hidup yang tidak lama ini, maka keterampilan untuk memilih prioritas menjadi penting, karena kita secara sadar tidak mampu melakukan semuanya. Tapi kalau yang kita lakukan adalah yang pilihan-pilihan prioritas, maka itu akan membuat kita merasa nyaman. Tapi kalau kita melakukan amalan-amalan kita secara acak, sedangkan banyak amalan-amalan lain yang lebih penting yang akhirnya tertinggal, itu nanti akan membuat kita merasa kecewa. Kita mulai dulu dari surat At-Taubah ayat 19 ini. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah kalian jadikan sama antara orang-orang yang memberikan minum kepada jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad fisabilillah? La yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Jadi di sini ada dua kelompok manusia yang secara sepintas sama-sama bagus, sama-sama baik. Yang pertama adalah sekelompok orang yang memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Ya, pekerjaan yang sangat mulia, yaitu memberi minum jamaah haji. Jadi tradisi haji itu sudah ada jauh sebelum Islamnya Nabi Muhammad. Setiap tahun orang Arab datang berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan sebagai tuan rumah, ya, sebagai tuan rumah, penduduk Mekah menyambut kedatangan tamu ini. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah mengatur bagaimana kecukupan minum bagi mereka yang datang, karena tempatnya di padang pasir. Sehingga sejak zaman dulu ada satu kementerian yang memang khusus ngurusi tentang air minum ini, namanya Darussiqoyah. Jadi kementerian yang khusus mengurus bagaimana keperluan minum bagi jamaah haji. Jadi ini merupakan satu perbuatan yang mulia yang sudah dikenal jauh sebelum Islamnya Muhammad. Nah, orang-orang yang memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu ada satu kelompok. Kelompok yang lain adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad fisabilillah. Apakah kalian menjadikan dua kelompok ini sama baiknya? Tidak. La yastawuna indallah, mereka tidak sama di sisi Allah. Jadi sesuatu yang di mata kita tampaknya sama, ternyata di hadapan Allah tidak. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dolim. Jadi menyamakan dua hal yang berbeda itu satu kedoliman. Wong tidak sama kok dianggap sama. Oke. Jadi pada prinsipnya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa amalan itu tidak sama nilainya. Karena tidak sama nilainya, berarti kalau kita berkesempatan untuk memilih, harusnya kita memilih yang lebih tinggi nilainya.
Nah, kalau nanti kita bisa punya kebiasaan memilih amalan-amalan yang bernilai tinggi, maka hidup kita akan lebih efektif, lebih efisien. Dengan tenaga yang sama, pahala kita lebih banyak daripada yang lain. Dengan biaya yang sama, kita mendapatkan baju yang lebih murah karena kita memilih pada saat musim-musim diskon misalnya. Begitu seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Sekarang kita belajar, ternyata bukan hanya amalan yang berbeda. Memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram berbeda dengan beriman dan berjihad fisabilillah. Sekarang kita membahas bahwa amalan yang sama pun ternyata cara menjalankannya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda, itu akan menghasilkan pahala yang berbeda juga, nilainya menjadi berbeda. Misalnya di dalam hadis ini itu mengajarkan kepada kita bagaimana amalan yang sama-sama sholat, tapi berbeda cara mengerjakannya. Yang pertama dilakukan sendirian di rumah bagi laki-laki, kemudian yang kedua adalah laki-laki yang ke masjid untuk berjamaah, sama-sama sholat subuh, sama-sama sholat duhur, ternyata akan menghasilkan pahala yang berbeda di sisi Allah. Sholatul jama'ati tafdulu an sholatil fadhi bisab'in wa isna darajat. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Jadi sama-sama mengerjakan sholat, sama-sama mengerjakan sholat. Dan ini kita bicara soal laki-laki yang memang sebaiknya melakukan sholatnya di masjid. Sama-sama mengerjakan sholat, tapi yang satu melakukannya di rumah sendiri, dan yang satu dia pergi ke masjid. Dia menjadi makmum. Maka pahalanya kalau kita anggap sama kualitas sholatnya, maka yang di rumah mendapatkan 1 derajat, yang di masjid berjamaah mendapatkan 27 derajat. Artinya dalam prakteknya kadang-kadang yang sholat di masjid itu lebih ringan, karena dia cuma jadi makmum, modalnya cuma amin, cuma gitu toh, yang lain bacaannya imam gitu loh. Sedangkan dia di rumah itu sendiri kadang-kadang lebih ribet. Ya, ketika dia baca la abutu mata butun wala antum abituna mabut wala ana abitu ma'abatum, bisa kelibet, akhirnya muter, nggak rampung-rampung, dapatnya cuma 1 derajat, ya cuma modal amin tok dapat 27. Maka orang yang tidak paham konsep prioritas akan memilih tetap di rumah. Nanti kalau istrinya membangunkan, mas kamu tidak ke masjid toh, terus kemudian mengatakan yang penting kan sudah sholat. Nah, jawaban ini menunjukkan orang yang tidak paham tentang prioritas. Karena kalau yang paham tentang prioritas, wong dapat 27 kok milih 1 gitu loh. Coba Anda bayangkan, kalau sholat subuhnya yang satu di masjid, yang satu di rumah, kita anggap kualitas sholatnya sama, maka yang di rumah dapat 1, yang di masjid ada 27, itu subuh. Nanti kalau duhur, yang di rumah tetap di rumah, yang masjid tetap ke masjid, maka yang di rumah 1 tambah 1 sama dengan 2, yang di masjid 27 tambah 27 sama dengan 54. Nanti asar begitu lagi, yang di rumah tetap 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, kemudian 54 tambah 27 lagi, itu 81. Ya, Anda bisa ngitung gitu loh, bisa ngitung bagaimana kelipatannya kalau itu berlangsung selama 5 tahun, 10 tahun, jelas beda banget. Maka kalau orang itu berprinsip yang penting lah sholat, mbok ngurusi sing ra sholat kono, itu berarti orang tidak paham prioritas. Maka nanti ada ketika menikah itu orang nggak ngerti prioritas gitu loh. Apakah ini aku mancing, apa duduk di rumah sama anak, itu kadang-kadang nggak ngerti, malah milih mancing daripada duduk di rumah sama anak. Apakah ini sholat tahajud, apa sholat sunnah, apa dzikir gitu ya. Kadang-kadang ada suami itu capean, terus ketika dia berniat melakukan hubungan badan karena dia kecapean, maka ya udah tidur aja, besok pagi habis sholat subuh. Ternyata habis sholat subuh istrinya malah dzikirnya panjang gitu loh. Jadi kita mudeng tuh dinteni rampung-rampung gitu ya. Begitu isinya selesai, suaminya udah mau berangkat ke kantor gitu loh. Jadi kadang-kadang dzikir yang panjang itu tidak prioritas gitu dalam keadaan seperti itu gitu. Nanti kalau suaminya marah-marah, istrinya bingung, aku tuh kurang solehkah apa, dzikirku aja panjang gitu kan.
Nah bukan soal itu, nggak ngerti prioritas masalahnya. Nah nanti akan kita bahas. Nah sementara yang kedua ini sama-sama sholatnya, tapi cuma beda tempat pelaksanaan. Yang satu di masjid kita seperti biasa, yang satu nanti sholatnya di Masjid Nabawi di Madinah atau di Masjidil Haram di Mekah. Coba perhatikan sabda Rasulullah. Sholatun fi masjidi hadza, sekali sholat di masjidku ini, berarti Nabi itu waktu itu di Medina, maksudnya adalah Masjid Nabawi. Satu kali sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, afdhalu min alfi sholatin fi masiwahu, lebih utama daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain. Ilal masjidil haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa sholatun fi masjidil haram, sekali sholat di Masjidil Haram, afdhalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwahu, lebih baik, lebih utama daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Coba misalnya ibu-ibu yang ada di sini suatu hari berkesempatan untuk umroh, mudah-mudahan, amin. Nah, pada waktu Anda umroh, itu kan Anda nanti akan berkunjung ke 2 kota suci ya, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian Anda sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Yakin Bu, sholat yang Anda lakukan di sana 12 dengan sholat yang di sini. Maksudnya lamanya sholat ya hampir mirip, bacaannya sholat ya hampir mirip. Jadi kalau ibu-ibu di sini qul ahad, nanti sampai di Madinah ya tetap qul ahad, nggak mungkin jadi Anisa. Dari mana coba? Kalau nggak hafal. Jadi secara kualitas itu sama. Lebih khusyuk belum tentu Bu. Orang di Masjid Nabawi itu orang wirawiri di depan kita, lewat di depan kita. Kadang-kadang malah tidak lebih khusyuk. Ya udah nanti sholatnya jam 12 malam. Dikira sepi apa jam 12 malam di sana? Anda bayangkan kalau jam 12 di sini Anda sholat sendirian di rumah, di sana nggak bisa, depan Anda tetap tawaf terus nggak selesai-selesai. Artinya orang yang sholat di rumahnya dengan ketika dia pindah ke Mekah, sholat di Masjidil Haram atau dia sholat di Masjid Nabawi, kualitas sholatnya mirip-mirip saja, tapi pahalanya langsung berlipat ganda. Sekali sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain. Sedangkan kalau sholat di Masjidil Haram, 1 kali lebih baik daripada sholat 100.000 kali di tempat yang lain. Artinya ini menunjukkan bahwa sholatnya sama, cuma tempatnya berbeda, itu menghasilkan pahala yang berbeda. Apa itu? 1000 kali lebih baik dan 100.000 kali lebih baik. Jadi nanti kalau kita berkesempatan untuk umrah ya kalau bisa menghabiskan waktu untuk melakukan ibadah, karena nilainya berlipat-lipat dan belum tentu seumur hidup kita bisa berkali-kali berkunjung ke sana. Terutama untuk yang merasa hijrah ketika sudah tua baru kenal Islam, itu untuk melipat gandakan pahala sholat Anda bisa mendoa cara-cara seperti ini. Ini namanya prioritas. Oke. Kalau waktunya berbeda, kita punya dalil ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada waktu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau 1 bulan itu 1 tahun atau 12 bulan, berarti 1000 bulan itu dibagi 12. Itu hasilnya 83 tahun. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun, belum tentu. Ya. Lah, kalau ternyata bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu kita sedang terjaga dan kemudian kita beribadah, misalnya sholat, maka sholat kita pada malam hari itu akan bernilai lebih dari 83 tahun kita beribadah. Dan ingat bahwa pada saat Lailatul Qadar itu kalau kita sholat, sekali lagi kualitas kita sholat ya sama, panjang pendeknya hampir mirip, bacaan-bacaan yang kita baca ya hampir mirip, karena pelakunya ya kita-kita juga. Jadi dari 3 dalil ini kita jadi tahu, jangankan amal yang berbeda, amal yang berbeda, amal yang sama, sama-sama sholat, sama-sama pelakunya kita, dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara sholat berjamaah dan sendiri menghasilkan 27 derajat lebih baik. Pindah tempat ke Madinah menghasilkan 1000 kali lebih baik. Pindah ke Mekah 100.000 kali lebih baik.
pindah kemudian waktu yang berbeda, yaitu pada waktu Lailatul Qadar menghasilkan 1000 bulan lebih baik. Ya, begitu seterusnya. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita amalan itu berbeda. Bahkan yang sama pun dengan cara melakukan yang berbeda, waktu yang melakukan berbeda, dan kemudian tempat yang melakukannya berbeda, itu nanti akan menghasilkan pahala yang berbeda. Ya kalau kita tidak memperhatikan informasi-informasi ini kan sayang gitu loh. Wong melakukannya sama tapi melakukan pahala berlipat-lipat kok. Oke. Nah, nanti posisi kita sebagai suami atau istri dalam rumah tangga itu juga akan membuat kita harus mengerti prioritas hidup kita sudah berubah. Banyak orang yang menikah, setelah menikah apa yang dilakukan tuh nggak beda-beda jauh dengan waktu masih muda dulu. Nah, berarti dia nggak ngerti prioritas. Ya. Coba sekarang kita pindah dulu. Pada suatu hari Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abi Hathmah. Maksudnya kehilangan ini bukan berarti orangnya menghilang, bukan. Tapi waktu itu sholat subuh. Nah kalau kita itu sholat subuh atau sholat duhur atau asar, sholat 5 waktu di masjid yang sama, lama-lama kan kita hafal. Kita kan hafal orang-orangnya. Jadi kalau pada suatu hari kita sholat kok tidak menemukan dia, berarti kita kehilangan dia, maksudnya begitu. Nanti saya nggak tahu sampai berapa puluh kali pertemuan saya lama-lama hafal wajah ibu-ibu di sini juga gitu loh. Ini yang paling depan, ini istrinya Mas Eko, ini udah dihafal gitu loh. Gitu lama-lama. Nah kalau suatu saat nanti nggak kelihatan, berarti kan ini kemana nih nggak kelihatan, tumben biasanya paling depan kok gitu. Itu yang paling rajin nyatet, itu yang paling suka moto-moto gitu ya, itu yang apa, itu kan jadi apal gitu ya. Oke. Nah gitu, jadi ketika pada satu sholat subuh kok Sulaiman tidak ada, maka Umar bin Khattab itu merasa kehilangan, kok nggak ada ya. Nah kemudian selesai sholat subuh, Umar bin Khattab itu pergi ke pasar. Nah jarak antara masjid dengan pasar itu melewati rumahnya Sulaiman bin Abi Hathmah tadi. Nah ibunya Sulaiman itu namanya Ashifa, itu adalah perempuan tapi kepala pasar. Itu pada zaman bin Khattab itu kepala pasarnya seorang perempuan. Nah pada saat Umar bin Khattab melewati rumahnya Sulaiman ini kemudian bertemu dengan Ashifa, ibunya itu. Kemudian dia bertanya, kok aku nggak menemukan Sulaiman ya waktu sholat subuh tadi? Kemudian ibunya menjawab, tadi malam tuh anakku sholat tahajud, lama, panjang, banyak. Sampai ketika sholat subuh datang, dia dikalahkan oleh matanya, ketiduran. Akhirnya sholat subuhnya di rumah, telat. Ya. Maka Umar kemudian mengatakan, li'an asyhada sholata subuhi fil jama'ati ahabba ilayya min an aquma lailah. Aku bisa ikut sholat subuh meskipun cuma 2 rakaat dalam jamaah. Itu lebih aku sukai daripada sholat malam semalam suntuk, daripada sholat subuh, sholat tahajud semalam suntuk. Jadi Anda bisa saja sholat tahajud, bahkan bisa saja sholat itu dimulai saja Anda selesai sholat isya. Ya, sholat isya istirahat sebentar, sudah ngambil wudhu untuk sholat tahajud sampai menjelang subuh. Itu kalau kira-kira kecepatan sholat Anda seperti Jombang yang dalam 8 menit 23 rakaat, saya nggak tahu loh berapa ribu kali Anda dari sholat malam sampai subuh itu. Tapi sebanyak apapun sholat tahajud yang kita lakukan, dia tetap sholat sunnah, nggak pernah jadi wajib. Dan sholat 2 rakaat subuh berjamaah itu, meskipun cuma 2 rakaat, dia tetap wajib. Dan bagaimanapun, yang sunnah tidak akan bisa mengalahkan yang wajib. Pesannya adalah Anda boleh sholat tahajud, tapi jangan sampai nanti subuhnya ketinggalan. Nah kalau Anda sholat tahajud kemudian subuhnya ketinggalan, merasa aman, nggak apa-apa, nggak sholat subuh berjamaah di masjid, orang tadi tahajudnya sudah banyak, itu justru yang tidak paham prioritas. Mending menjaga agar sholat subuh tepat waktu bisa terjaga, sholat berjamaah di masjid, tapi tidak sholat jamaah, tidak sholat tahajud, daripada sholat tahajud tapi nanti ketinggalan sholat subuhnya. Ini perkataan Imam Umar bin Khattab. Jadi aku bisa sholat subuh berjamaah 2 rakaat itu lebih aku sukai daripada semalam suntuk mengerjakan sholat tahajud.
Ini pemahaman tentang skala prioritas. Sekarang begini, ini kan sebentar lagi Ramadan gitu ya. Biasanya kalau Ramadan itu kan ada masjid-masjid yang menyambut kedatangan para jamaahnya nanti yang diperkirakan membludak itu dengan membangun fasilitas tambahan. Saya sudah menemukan beberapa masjid yang hari-hari ini sedang melakukan proses rehab, terutama biasanya adalah memperbaiki kamar kecil. Karena penderita diabetes itu makin lama makin banyak, dan orang diabetes itu paling tidak tahan pipis. Jadi sebagus apapun satu tempat pertemuan, kalau ternyata nanti toiletnya cuma satu, itu nanti orang jadi nggak nyaman. Ya, Anda tiba-tiba ingin ke belakang, yang antri 5, yang masuk duluan yang diare, udah Anda kecat-kecat dewe gitu ya. Jadi orang yang sopan santun itu kalau sedang dalam keadaan ingin ke belakang itu jadi nggak sopan sudah gitu loh. Makanya kenapa di Arafah kamar mandinya juga termasuk banyak. Nanti ketika di masjid itu yang laki-laki paling tidak 3, yang perempuan paling tidak 2 atau 3, terus masih di setiap lantai kita sediakan kamar mandi juga. Karena Pak, saya termasuk yang dulu mengalami bagaimana tersiksanya menahan kencing gitu. Cuma karena posisi saya sebagai pembicara, saya masih bisa menang. Kenapa? Panitia langsung biak antrian. Ini Ustadz dulu masuk, gitu. Tapi kan saya nggak nyaman sama yang lain-lain. Gitu. Nah biasanya mereka melakukan perubahan-perubahan, terutama menambah fasilitas toilet dan menawarkan kepada jamaah, Bapak Ibu, bagi siapa yang ingin investasi akhirat, ini masjid kita sedang dibuka dan kita mau menambah pembangunan beberapa toilet sebagai sarana. Bagi yang ingin investasi akhirat silahkan bantu. Tapi kalau hari ini belum bawa uang, bisa besok ditunggu sampai besok sore, langsung setorkan ke bendahara. Tiba-tiba Anda berpikir, ya kenapa tidak? Sekali-kali kan nggak apa-apa juga toh saya bantu membangun masjid. Oke, ya insya Allah saya bantu deh. Tapi karena masih besok sore, ya udah niatnya dibawa pulang dulu. Sampai di rumah ketemu anak perempuannya. Ya, ini sebentar lagi Ramadan. Iya, sebulan lagi lah insya Allah. Kenapa? Jangan lupa belikan baju baru loh ya. Kan tahun kemarin aku belum belikan baju baru. Masa tahun ini nggak pakai baju baru lagi? Gimana sih rasanya seorang laki-laki dimintai untuk belikan barang seorang perempuan mirip dia satu-satunya di dunia gitu? Ada kalau anak perempuan saya kan cuma satu-satunya di dunia. Jadi perempuan yang mirip saya kan cuma dia di dunia ini. Gimana rasanya coba dimintai sesuatu sama anak kita sendiri coba. Akhirnya kita berpikir, ya insya Allah. Nah, meskipun sudah mulai ragu-ragu gitu ya insya Allah lah nanti tak belikan. Habis itu ketemu sama istrinya, ya apa? Ini kan mau Ramadan, iya. Kalau punya uang jangan buat apa-apa dulu, ditabung. Nanti kan kita udah 3 kali 3 lebaran nih nggak pulang kampung, masa ya nggak mudik lagi. Nanti tabung ya, nanti kalau bisa ya kita nyewa mobil, kalau enggak ya naik kendaraan umum, tapi paling enggak dananya ada lah buat naik kendaraan umum. Iya. Nah, habis itu anaknya pulang dari pesantren, bawa apa namanya itu, proposal ya di pesantren. Nanti pas Ramadan itu kan libur ya. Tapi ada beberapa santri itu yang tidak bisa pulang karena rumahnya di luar Jawa, tiket pesawat mahal. Maka aku sama temen bikin panitia. Bagaimana selama Ramadan setiap hari kita ngundang ustadz senior untuk beri tausiah. Terus nanti ketika lebaran mereka kan kasihan ya di pondok, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang kampung. Maka rencananya kita mau ngasih uang satu orang 200.000 plus baju koko sama sarung 1. Bagus nak gitu, iya, tapi saya cari donatur, ini ayah tak kasih proposal ya gitu loh, gitu ya gitu. Nah, habis itu janda sebelah rumah datang, bukan minta dinikahi, itu kan yang bagian sana yang suka tema-tema begitu gitu kan. Saya sudah bilang di Sabita kemarin, pokoknya kalau bahas masalah poligami itu antara provokasi dan emosi gitu loh. Jadi bahas poligami bapak-bapak kayak terprovokasi, tiba-tiba merasa mampu karena melihat begitu banyak janda yang ada di depan matanya gitu ya. Sementara kalau ibu-ibu langsung emosi, pokoknya tidak, langsung gitu ya. Nah itu harus dibahas tengah-tengah antara provokasi dengan emosi itu. Nah,
mungkin bukan hari ini saat yang tepat gitu ya. Nah, terus dia datang, bukan untuk minta dinikahi, bukan, itu terlalu drama gitu ya. Dia cuma ngomong, Bapak saya minta tolong, saya ada anak yang sekolah sudah 3 bulan belum bayar SPP, dan ini sebelum Ramadan minta dilunasi, karena kalau tidak nanti nggak bisa ikut ujian. Nah, dulu suami saya almarhum kan teman Bapak, teman sepak bola, teman mancing, teman pengajian. Dulu pas dia sakit sudah pesan sama saya, kalau ada apa-apa suruh minta tolong sama Bapak dulu sebelum saya minta tolong saya. Yang lain ini kan masalah aib keluarga, jadi saya minta tolong kalau bisa Bapak bantu saya. Bantu pembangunan masjid itu baik, belikan baju baru buat anak perempuan satu-satunya itu baik, menyediakan dana nabung buat pulang kampung agar tidak dianggap Bang Toyib karena sudah 3 lebaran nggak pulang-pulang, itu baik ya. Membantu proposal anak yang di pondok untuk memberikan bantuan kepada teman-teman yang nggak bisa pulang kampung itu juga baik. Membantu janda sebelah melunasi SPP yang belum dapat juga baik. Paham? Ini baik semua. Yang nggak baik itu dompetnya gitu loh. Jadi begitu dilihat, lah kok Gur1.000. Coba di Arafah ini adalah baju-baju 100.000, adalah ini, apalagi ada yang sedang promo itu ya, ada gitu loh. Oke, bantu pembangunan masjid 100.000 juga masih wajar, masih dianggap normal lah ya. Tetapi kalau kemudian itu mau kita bagi-bagi kan jadi nggak layak. Jadi pada saat itu kita harus berpikir bahwa dengan 100.000 ini saya harus milih yang mana di antara pilihan kebaikan jumlahnya 5 ini. Mau jadi 10 juga saya bisa nambahin sih sebenarnya, tapi udah 5 aja bikin pusing, apalagi lebih banyak. Sekarang ada keluar 100.000, tapi 100.000 mau saya taruh di mana ya? Belikan baju buat anak, saya tabung untuk biaya pulang kampung, atau saya kasihkan ke masjid buat pembangunan masjid, atau saya kasihkan kepada janda sebelah karena dia juga harus melunasi SPP anaknya, atau saya kasihkan kepada anak saya di pondok agar bantu kegiatan pondok, kegiatan Ramadan di pondok. Anda nggak bisa bantu semua. Kalau ini para sultan sih nggak bahas gitu loh. Ya, kalau Pak Sultan kasih 1 juta, toh cuma 5 juta. Bagi Sultan 5 juta nggak begitu banyak. Orang hand punya aja harganya 27 juta, gitu loh. Tapi bagi orang kayak kita secara umum kan 100.000 itu ya duit gitu loh. Nah disitulah kita perlu merenung kira-kira ini mau saya taruh di mana. Nah begitu Anda sudah yakin ditaruh di mana, berarti yang lain Anda harus tek-tek. Carane Bang Joki tek jawab. Bapak nggak jadi bantu, kemarin katanya mau bantu bangunan masjid, masa nggak bantu Pak? Maaf, uangnya saya pakai buat belikan baju baru anak saya ternyata nggak punya duit yang lain. Nah, jadi nanti Anda ditagih sama takmir masjid, Anda berani jawab. Nah, Anda pengecut, saya pindah sholat ranyang masjid kono, takut ditagih gitu loh. Tapi begitu Anda ketemu sama istri, jawabannya juga harus jelas. Ini tuh kelambi bocah sih ya. Moga-moga nanti ada uang buat mudik, kalau enggak ya paling enggak nyeneng-nyeneng kayak anak lah. Nanti mudiknya enggak harus hari raya lah, mudah-mudahan setelah hari raya ada uang kita mudiknya tidak harus pas hari raya. Tapi lihat anak kamu nanti kalau sampai lebaran enggak baju baru, masih kecil gimana coba nangis. Anda harus berikan penjelasan. Ketika Anda sudah memilih prioritas, berarti yang lain Anda tinggalkan dan harus punya jawaban kepada orang-orang yang berkepentingan itu. Gitu loh. Termasuk ketika Anda nanti membantu untuk membayar SPP janda itu, Anda juga harus punya alasan kepada istri, alasan kepada anak, alasan kepada takmir. Nah, menikah itu akan membuat kita harus mengerti prioritas-prioritas seperti ini, gitu loh. Karena kalau tidak, iki ya apik loh, nek apik itu ora cukup. Dalam konteks prioritas baik saja nggak cukup. Coba perhatikan ini. Ya. Yang di atas Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Aqlu wal Fadlu mengatakan la yambaghi li aqilin ayuridu aqluhu linadhari fi kulli syai'in kama la yambaghi ayadriba bi sayfihi kulla syai'in. Tidak sepantasnya bagi orang yang berakal menghadapkan akalnya untuk memperhatikan semua hal, sebagaimana tidak pantas baginya untuk menebaskan pedang kepada segala sesuatu. Maksudnya, nek jenengan kabeh dipikir, ora bakal iso.
Mikir sing penting-penting sih. Kadang-kadang kita tuh banyak mikir yang nggak penting gitu loh. Luna itu di penjara tumbuh kumisnya atau tidak, penting gitu loh. Ya, kucingnya artis ini namanya siapa, penting gitu loh. Banyak kita tuh bicara yang tidak penting, sementara yang penting malah kita tidak perhatikan. Dulu sudah saya jelaskan bahwa mencari ilmu itu wajib, tapi tidak wajib mencari semua ilmu. Ilmu yang kita pelajari itu wajib adalah ilmu hal, ilmu yang membenarkan tindakan kita. Yang kita lakukan setiap hari itu harus benar, karena kalau itu memenuhi syarat ittiba. Dan pada waktu melakukan itu ikhlas namanya hifdzul hal, menjaga agar kita tetap bisa ikhlas pada saat melakukan sesuatu. Jadi dalam hidup itu yang paling penting ilmu itu ilmu hal, amal itu hifdzul hal. Ilmu hal artinya menjaga yang kita lakukan setiap hari sesuai dengan petunjuk Nabi. Hifdzul hal artinya pada waktu menjalankan kita menjaga agar tetap bisa ikhlas. Itu yang paling penting dalam hidup. Karena dengan begitu apapun yang kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah. Maka kalau semua dipikir kayak mumet gitu loh Bu. Lah sok-sok mikir RT, mikir arisan, mikir seragam, ada pengajian. Ya, kemarin agak lucu ya waktu saya mau ke Riau kemarin itu ke Rengat. Di bis itu dari perjalanan dari Jakarta ke Riau itu ada rombongan ibu-ibu pakai seragam, kerudung merah-merah semua. Akhirnya mereka ada yang ngomong sendiri, saya nggak nanya sih, ada penumpang yang lain yang nanya, ini tadi kita habis syuting Islam itu indah. Nah, kan tahu ya acara di TV Islam itu indah. Jadi ibu-ibu yang seragam itu begitu mereka datang ke sana gitu. Terus ya udah mereka cerita tentang syuting acara Islam itu indah. Terus ada di antara ibu itu yang ngomong, besok Ahad kan di tempat kita juga ada acara kan di Belibas gitu. Saya batin, yang isi saya nanti gitu ya. Tapi ya karena mereka nggak tahu saya ya sudah. Kalaupun mereka membaca pamfletnya kan mungkin beda. Saya pas nggak pakai peci. Beberapa orang pangling kalau saya nggak pakai peci gitu ya. Gitu loh. Ya saya batin aja gitu loh. Ya sudah. Itu. Nah, ketika mereka kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, itu kan kita harus urutkan, tahu mana yang harus kita selesaikan lebih dulu, mana yang kita abaikan. Banyak orang tuh bahas masalah seragam, masalah arisan, masalah kerja bakti. Itu kadang-kadang masalah anak malah bahas loh. Kadang-kadang malah nggak bahas. Kadang-kadang kita itu capek jadi pasangan karena istri kita atau suami kita tuh malah lebih perhatian sama tema-tema di luar keluarga, yang lain yang harusnya nggak diurusi pun nggak apa-apa, sedangkan yang harusnya diurus malah nggak diurusi loh. Gitu. Maka tidak pantas kalau kamu menghadapkan semua pikiranmu atau akalmu kepada semua masalah, tidak. Sebagaimana tidak pantas kalau kamu punya pedang apapun ditebas, ada pohon ditebas, ada buah ditebas, ya, ada kaleng dicudik dan melentong misalnya gitu ya. Udah. Saat begitu ketemu sama orang kafir terlanjur, pedangnya sudah tumpul, buat bunuh nggak bisa. Mbok disimpen, nggak usah macem-macem. Nah, salah satu kalimat tentang sikap prioritas yang saya ingat ini, Amr bin Al-As ini adalah seorang sahabat. Beliau mengatakan, laisal aqilu man ya'riful khairu minasyarr walakin waladhi ya'rifu khairosyarraini. Orang yang berakal itu bukan yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi orang yang berakal adalah yang bisa membedakan mana yang lebih baik dari dua hal yang buruk. Jadi sama-sama buruk dan harus memilih salah satu, maka kita bisa memilih mana yang lebih ringan dosanya. Sama-sama buruk dan kita harus menghancurkan, maka kita bisa memilih mana yang lebih besar dosanya. Sama-sama baik, kemudian kita harus memilih untuk dilakukan, maka kita melakukan mana yang kira-kira lebih besar mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi tidak ada dua hal yang sama persis, nggak ada. Entah berapa persen itu mesti ada perbedaan. Jadi orang yang tidak bisa membedakan antara dua hal mana yang lebih baik, itu menandakan dia tidak memiliki ilmu. Engko nek kepala desa milih sopo, itu sing siji iki takmir masjid Pak,
yang siji mantan preman, milih sapa? Padha wae, sapa sing dadi lurah dengko ya tetep golek pangan ya tetep ngeleh wong bodho. Ya ora mungkin padha to wong preman karo takmir masjid kok padha. Kalaupun yang takmir masjid mantan preman, ini sudah preman yang hijrah, itu preman belum hijrah. Meskipun sama-sama preman juga beda gitu. Pak, sesuk ada yang acara akekohan. Pas akekohan kan ana pengajian, arep ngundang ustaz sapa? Alah padha wae sing penting ana ustate. Wong bodoh sing ngomong ngono wong bodoh gitu loh. Ya ora mungkin lah, orang ustaz yang dipasang di sini itu beda orang yang datang beda. Ada beberapa ibu itu nggak tahu betapa cintanya dia pada saya. Begitu yang isi bukan saya itu balik mulai ya eneng kok gitu. Padahal sini cuma mendengarkan ya dari jauh, nggak ada acara cepika-cepiki loh padahal gitu ya. Yang isi Ustaz Rasmoro mboten nih balik loh. Lah kan anu kok disebar kan flyer ngoten. Nggih tapi acara mendadak ning luar Jawa itu balik yang ngomong security. Kalau Anda mengatakan wis padha wae kabeh ustaz yang penting lek eneng ustate, berarti Anda bodoh. Anda bodoh waktu itu. Ustaz kula milih sinten nggih? Niki ada dua akhwat yang ngasih tanda-tanda mau sama saya. Yang satu Sisri, yang satu Rini. Terus ustaznya ngomong wis padha wae kowe mantepe ndi? Ya ora padha to ya. Kerudungnya lebih besar yang mana, pengajiannya lebih lama yang mana, kalau sama laki-laki lebih anteng yang mana, yang satu nyinyilan ojo gitu ya. Karena perempuan surga itu hafidot, menjaga kehormatan diri. Apa dia pernah pacar atau belum? Kalau dia pernah punya pacar, milih yang belum, berarti kamu yang pertama di hatinya. Harus diteliti begitu, orang wis padha wae, padha-padha wedok, padha-padha kerudungan. Ngolah. Nek omongan karo Mukidi derajat kecerdasanku turun gitu loh. Nggak sama, dua hal itu nggak pernah sama, mesti ada bedanya entah sekian persen. Karena itu orang yang pintar bukan cuma membedakan ini baik ini buruk. Bahkan ketika baik dengan baik pun dia bisa memilih mana yang lebih baik. Bahkan ketika buruk dengan buruk harus dipilih pun dia lebih tahu mana memilih keburukan yang lebih ringan dosanya. Kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi pilihannya buruk dengan buruk loh. Misalnya sama-sama kepala desa, calon kepala desa sama-sama bukan orang pengajian, bukan orang masjid. Gitu kan? Sama-sama orang yang menurut kita tidak baik. Tapi sama-sama tidak baik tetap ada yang lebih pro. Misalnya sama masjid, orang-orang masjid lebih netral. Nah itu kelihatan memusuhi, kan tetap akan berbeda sedikit. Entah bagaimanapun. Jadi kecerdasan seseorang itu bukan membedakan baik dan buruk. Kalau itu sih orang yang normal cara berpikirnya bisa. Tapi orang cerdas itu bisa memilih mana yang lebih baik daripada dua hal yang buruk, mana lebih baik daripada dua hal yang baik. Karena pada dasarnya tidak akan pernah sama. Sekedar sholat saja tadi milih di rumah atau di masjid, itu menunjukkan dia cerdas. Makanya kalau orang tidak ngerti prioritas, hidupnya nanti terlalu ngombro-ngombro. Jadi energinya banyak, waktunya banyak, hasilnya sedikit. Kenapa? Nggak ngerti prioritas. Lalu Anda mengerti cara berpikir orang nggak ngerti prioritas, ya Anda akan merasa sudah prioritas, sudah baik. Karena untuk menjadi baik, Anda bukan memilih yang paling baik, tapi Anda membandingkan dengan yang lebih buruk. Sama-sama tadi ya, antara yang di rumah atau yang di masjid, yang ke masjid. Yang di masjid nanti beda lagi loh. Yang takbiratul ikramnya bareng imam atau yang telat masbuk. Yang takbir sama imam beda lagi loh. Yang posisinya di belakang imam persis atau sop ketiga itu beda lagi. Nggak sama. Tapi kalau Anda tidak mengerti konsep prioritas, akhirnya yang penting lah nindak ke ngamal apik. Lah apik ki oke ya masalahnya. Apalagi kalau Anda merasa baik dengan membandingkan lebih buruk, tambah kacau. Bu, Bapak kok mboten nate salat Jumatan masjid? Ah, nggih Pak Ustadz, ning lak sing penting salat. Mbok timbangane Pak Ustadz ngurusi bojo kula, mbok ngurusi nika tanggane sing ora salat. Kita datang sama yang tidak salat. Pak, dengan wong Islam kok ora salat? Nggih Pak Ustadz, kula mboten salat ning kalih kula kalih tangga niku apik. Nika lho tangga kula wis ora salat karo tanggane elek. Nah, kita datang gitu. Kamu sama tetangganya kok jahat toh? Udah salat tangganya jelek. Iya Pak Ustadz, tapi saya jeleknya kan cuma ngomong, itu mukul. Yang mukul kita datangi gitu loh. Kamu sama tetanggamu mukul ya, udah nggak salat sama tetangga jelek mukul. Ya mukul Ustadz, itu bunuh. Yang bunuh kita datangi, kamu bunuh tetanggamu. Iya Pak Ustadz, tapi butuh itu dimutilasi.
Nek begitu caramu hidup, kamu akan merasa jadi baik. Kenapa? Karena kalau kita membandingkan dengan orang lebih buruk, selalu ada. Di negeri plus 62 ini tetap ada. Gitu loh. Tapi kalau Anda membandingkan, selama saya bisa mencapai yang lebih baik, kalau saya baik saja menjadi tidak cukup. Ini ceritanya saya pernah ngajar di pesantren. Waktu itu jurusannya adalah anak-anak yang kurang kuliah atau lulus SMA. Masuk pesantren, mereka cuma 4 semester. 4 semester. Ya. Jadi saya tanya waktu itu, kalau di sini kalau lulus itu targetnya berapa juz hafal? Nggak banyak Pak Ustaz, 2 sampai 3 juz aja. Karena banyak dari mereka yang lulusan SMA, lulusan orang kuliahan, terus di tengah jalan nggak kerasan dengan kuliah, terus pengen mendalami agama. Ada, bahkan kemarin ada yang sudah jadi pegawai negeri, kemudian dia minta cuti untuk masuk pesantren selama 2 tahun. Target hafalannya 2 sampai 3 juz aja. Terus saya tanya, adakah di sini yang memiliki hafalan lebih dari 3 juz? Ada yang ngaco. Berapa? 25 juz. Loh, kok bisa 25 juz? Ya kemarin saya dari pesantren tahfidz Quran, tapi karena nggak betah sudah dapat 25 juz, akhirnya pindah ke sini. Nah, saya bilang, kalau kesuksesan itu dengan mengalahkan orang lain, maka Anda yang punya 25 juz itu nggak usah ikut pelajaran, tidur, nggak macam-macam, kamu tetap juara 1. Karena yang lain tuh mau hafal 2-3 juz susah, kamu nggak ngapa-ngapain sudah 25. Kurang separuh aja kamu masih 12,5 juz. Misalnya kamu karena nggak belajar terus hafalmu pada hilang semua, hilang separuh, itu kamu masih juara pertama nanti, 12,5 juz. Jadi kamu tak anggap sebagai juara 1 dalam tahfidz bukan karena kamu hafal 25 juz, tapi ketika kamu menambah 3 juz baru yang tidak kamu hafalkan sekarang. Karena hari ini kamu tanpa melakukan apapun, bahkan hafalmu berkurang 70% pun, kamu masih tetap menang dibanding yang lain. Karena itu ukurannya bukan mengalahkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Jadi kalau kamu bisa dapat nilai 9, kok kamu belajar ala kadarnya nilaimu cuma 7. Tapi kamu di sekolah swasta, yang lainnya lebih bodoh lagi. Jadi nilai 7 itu juara umum, karena yang lain 4, 5, 3, 4, 5, 3. Maka bagi saya kamu bukan juara. Juara dibandingkan teman-teman yang lebih bodoh. Bagi saya kamu juara kalau kamu bisa dapat nilai 9 terus. Kenapa? Karena kamu mampu di level itu. Gitu loh. Jadi dalam hidup ini kalau kita membandingkan orang lain, kita punya celah untuk merasa lebih baik. Tapi kalau saya bisa melakukan yang terbaik, kok saya cukup dengan ini, maka saya rugi dong. Wong saya bisa dapat nilai 9 kok cuma dapat nilai 7. Wong saya bisa dapat 27 rakaat di masjid kok saya cuma dapat 1. Nah, cara berpikirnya begitu, bukan membandingkan orang yang lebih jelek. Nah, kalau sudah paham seperti ini, baru kita masuk yang terakhir ini. Kalau begitu, apa definisi dari prioritas amal itu? Yang harus kita dahulukan itu yang mana? Logikanya bagaimana? Standar ilmu seperti apa? Saya menemukan penjelasannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Ini penjelasannya, yaitu al-amalu ala mardhati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtadha dalikal waqti wa wadifatihi. Jadi yang dimaksud dengan skala prioritas itu adalah al-amalu ala mardhati rabbi, melakukan amal atau beramal untuk mencari ridho Allah. Fi kulli waqtin, di setiap kesempatan, di setiap waktu. Bima huwa muqtadha dalikal waqti wa wadifatihi, dengan melakukan amal yang menjadi tuntutan waktu dan tugas pada saat itu. Jadi clue-nya adalah prioritas itu adalah satu, amalnya dalam rangka mencari ridho Allah, bukan dengan niat-niat yang lain. Nah, yang kedua, amalnya itu setiap waktu. Setiap waktu. Jadi bangun subuh sampai nanti bangun untuk sholat subuh sampai selesai sholat subuh, itu sudah mengambil keputusan prioritas lebih dari 10 kali. Adzan subuh, bangun atau tidak bangun. Yang bangun lebih prioritas daripada tidak bangun. Yang bangun, sholat atau tidak sholat.
Yang sholat lebih baik daripada yang bangun tapi tidak sholat. Kan ada yang bangun adzan subuh untuk pergi ke pasar jualan, bukan untuk sholat. Ya. Yang sholat itu nanti memutuskan lagi sholatnya di rumah atau di masjid berjamaah bagi yang laki-laki. Yang berjamaah di masjid itu nanti makmumnya masbuk atau takbiratul ikram bersama imam. Nah, kalau takbiratul ikram bersama imam, maka dia nanti ada di sop pertama atau sop terakhir. Ya, ketika nanti sudah selesai sholat, apakah dia akan berdikar apa langsung pulang? Ketika sampai di rumah, apakah nanti dia akan baca Quran, dengarkan pengajian, nonton bal-balan, jalan-jalan, ngeteh di halaman, bantu istri di dapur nyiapkan makanan untuk anak yang mau sekolah, atau tidur lagi? Itu semuanya harus dipilih itu. Makanya kadang-kadang dalam skala prioritas, Anda memiliki pasangan yang Anda sebenarnya kecewa, tapi orang lain memujinya gitu. Karena dia tidak tahu keputusan-keputusan yang diambil setelah itu. Ya Allah mbak di bojo ra kaya bojomu, aku wangel banget gugah bojoku nggo salat subuh lho. Aku mau nyang masjid nyawang bojomu, burine imam persis. Artinya kalau imamnya batal, yang maju bojomu. Jadi bojomu cukup pede untuk mengganti imam yang batal. Ya Allah, enake mbak di bojoku ora kosong gugah. Aku lho gugah bojoku 16 tahun bendino. Ora tangi-tangi lho mbak, ku nek ora padu ora tangi nek ora tak ngomong ku nek ora tangi ora tak gak wetang lho, lagi tangi lho. Wes. Anda merasa bangga kan suami Anda dipuji orang, tapi hati Anda sakit. Soalnya apa? Tetangga Anda nggak tahu kalau setelah subuh ternyata suami Anda tidur lagi. Kan bagian adegan itu dia nggak tahu gitu loh. Gitu. Makanya keputusan-keputusan itu di dalam rumah tangga harus dibuat tek 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 tek, dan itu kalau salah keputusan salah akibatnya. Jadi satu niatnya karena mencari ridha Allah, dua di setiap waktu. Jadi bukan cuma bagus di satu waktu, ternyata di waktu yang tidak bagus. Ya kalau tadi misalnya pada waktu sedang rapat takmir masjid, terus kemudian ditanya ada yang membantu pembangunan masjid, saya, itu bagus pada saat itu. Tapi jadi tidak bagus ketika di rumah ternyata uangnya yang dipakai untuk membantu itu adalah uang yang harusnya dipakai untuk keperluan yang lain. Jadi nggak bagus. Maka bagus pada saat itu, tidak bagus pada saat yang lain. Terus yang ketiga adalah melakukan amal yang menjadi tuntutan waktu dan tugas. Jadi beda waktu dan beda tugas itu beda. Kalau nanti Anda sudah pensiunan, ya sudah nggak harus segera berangkat ke kantor, maka habis sholat subuh tidur lagi nggak apa-apa. Isinya nanya, Ustadz bagaimana menghadapi suami yang bisa tidur lagi? Ya disusul tidur lah. Siapa tahu nanti di mimpi ketemu langsung dijotos dia, ayo bangun gitu loh. Gitu. Tapi kalau punya anak kecil-kecil 3 orang di bawah 7 tahun butuh sekolah, kehabisan subuh tidur lagi, itu jahat banget. Kenapa? Nyiapkan sarapan, nyiapkan pakaian, mandikan itu nggak mudah. Kayak anaknya lenang kabeh mirip bapak kabeh gitu ya. Wes gitu. Jadi nanti pilihan habis sholat subuh tidur lagi itu beda lagi. Kalau tadi malam, maaf, ikut ronda, pagi ini ngambil cuti, ya habis sholat subuh tidur lagi monggo. Tapi kalau tadi malam nggak ronda, malam ini anak ujian, pagi-pagi tadi udah jeda hujan kayak gitu, ya kemungkinan nanti macet, berarti berangkat harus lebih pagi. Kok milih tidur lagi? Itu jadi pilihan tidak prioritas. Jadi beda waktu, beda pilihan. Sesuatu yang waktu itu menjadi prioritas, beda waktu mungkin tidak. Ya. Terus beda wadifah, beda tugas. Jadi kemarin saya sudah bilang, kalau Anda jualan soto, maka menjadi wajib bagi Anda untuk memastikan daging yang Anda jual itu halal. Kalau itu ayam ya Anda potong sendiri, atau yang motong orang muslim. Kalau itu daging sapi, ya itu memang yang dipotong dengan cara Islam. Karena bukan sekedar daging sapi, bisa saja daging itu daging gelonggongan dari ngampel. Ada sapi dikasih selang, kemudian airnya dialirkan dalam jumlah yang besar sampai dia limbung jatuh. Kadang-kadang belum disembelih sudah mati. Dagingnya tidak beda jauh dengan daging seger, wong matinya baru saja. Tapi tetap itu bangkai karena dia sebelum disembelih udah mati. Untuk kita yang tidak jualan soto, nggak perlu amal mencari tahu ini. Tapi bagi yang mau jualan soto harus tahu ilmu itu, karena bagi dia itu menjadi prioritas. Bagi yang lain tidak. Ibu-ibu yang sini jualan roti menjadi penting. Nanti kalau rotinya butuh tepung, tepungnya halal atau tidak. Kalau rotinya butuh coklat, coklatnya halal atau tidak. Kalau rotinya butuh susu, susunya halal atau tidak. Yang ibu-ibu tidak bikin roti, nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Jadi beda profesi beda. Gitu.
Nah begitulah cara Islam mengatur. Jadi Anda nanti bisa paham kenapa umat Islam itu umurnya cuma 60-70 tahun tapi bisa mengalahkan umat yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Karena Islam mengajari prioritas. Sekali sholat Anda 100.000 kali di Masjidil Haram. Itu nanti kalau Anda lakukan dalam 5 tahun Anda sudah mengalahkan umat yang umurnya ratusan tahun dong. Misalnya begitu. Jadi nanti pertemuan berikutnya akan saya bahas secara lebih detail lagi bagaimana memetakan hal ini, terutama dalam mengambil keputusan, karena temanya kita merucut pada tema keluarga ya, bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Jadi kadang-kadang rumah tangga itu dirasakan tidak nyaman lebih karena loh kok bojoku milih ini ya, kudune kan ngono gitu loh. Yang bikin kita kadang-kadang kecewa itu apa? Harusnya kan kok besi yang dipilih gitu loh. Harusnya kan kalau di WA mantannya kan sudahlah rasa digagas ganti nomor ngono loh. Lah kok malah ada apa? Lah mana jadi masalah toh gitu loh. Ya nggak tahu tapi tadi tiba-tiba lihat orang mirip kamu terus jadi ingat kamu gitu. Sama, ya udah gitu aja. Udah jadi masalah. Kenapa saya harus tanggapi? Nggak usah. Jadi menurut saya ada orang yang bodoh banget lah. Gimana Ustaz? Saya masuk di WA saya nggak saya jawab. Pak, nomornya diambil dari handphone, dibuang ganti nomor baru bisa. Kenapa harus balas? Kalau balas itu bikin rumah tangga Anda kacau. Nggak prioritas banget sih Bapak ini. Kan nggak enak Ustaz saya di SMS. Lah saya banyak yang SMS yang nggak saya jawab. Tergantung loh SMS-nya apa. Gitu. Apalagi sekarang yang HP canggih-canggih itu kan sebelum SMS-nya dibuka kan sudah terbaca dulu isinya. Udah tahu nanti isinya apa tanpa perlu membuka. Jadi sana ngertinya masih belum centang biru terus gitu loh. Padahal kita sudah baca itu. Jadi nggak tahu handphone Anda tapi handphone saya begitu. Jadi saya sudah baca tapi masih centangnya masih centang hitam gitu loh. Padahal saya sudah baca. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kesimpulannya begitu. Yang prioritas yang mana Ustaz? Agar kita tidak salah memilih amal dalam hidup, yaitu amalnya dalam rangka mencari ridha Allah di setiap waktu, melakukan amal yang sesuai dengan tugas dan waktu pada saat itu. Jadi nanti kalau 10 hari terakhir Ramadan, ya ibu-ibu jangan rewel kalau bapak-bapak minta izin untuk itikaf ke masjid, karena itu setahun ya cuma 10 hari itu. Kalau perlu bapak kalau mau pergi bilang jangan pergi, ini nabung buat besok kamu tinggalkan 10 hari di 10 hari terakhir Ramadan gitu loh. Ya, nabung mulai sekarang. Biasanya bapak pergi, nggak pergi 1 bulan, biasanya pergi sehari, nggak pergi. Nanti kalau pas Ramadan, aku 10 hari pergi ya nggak apa-apa. Kan ini pengganti kemarin nggak pergi-pergi itu gitu loh. Mosok 10 hari terakhir sholat apa namanya Ramadan aja nggak bisa nyelak ke. Kan karena itu nggak akan terulang 10 hari terakhir itu. Udah besok ikut di sini aja, insya Allah April nanti sudah jadi masjidnya dan kita ngadakan itikaf di sini. Ibu-ibu sambil ngindik suami kalau pas kemis pengajian di sini gitu loh. Nah, itikafnya ada di situ masalahnya di sebelah. Gitu ya, nanti akan kita terangkan lebih detail lagi berkenaan dengan prioritas karena ini menurut saya termasuk sesuatu yang sangat penting. Saya sering mengatakan 2 keterampilan yang paling banyak perlu difahami adalah satu manajemen waktu, yang kedua adalah menetapkan skala prioritas. Nek 2 ini kita pintar, insya Allah hidup itu mudah dijalani. Kita kehilangan yang baik nggak apa-apa karena kita sedang mengerjakan yang lebih baik. Tapi kalau Anda mengerjakan yang baik kehilangan lebih baik, suatu saat tetap akan merasa kecewa. Nah, untuk bisa seperti itu, ilmu ini menjadi penting untuk dipelajari. Oke, kajian kita pada siang hari ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang lain. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.